Salam, salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita masih tetap sabar dan tetap penuh sukacita untuk melakukan ibadah kita di rumah. Mari kita persiapkan dengan baik sehingga ibadah itu tidak hanya kita lakukan secara rutinitas, tapi betul-betul ketika dipersiapkan, saya percaya ada spirit, ada kuasa Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan persekutuan di rumah-rumah. Bapak Ibu, saya percaya firman ini sudah dibaca di rumah, diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42 dengan satu tema, sambutlah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, ya. Sambutlah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara tentang pengutusan, ya, pengutusan terhadap para murid ketika mereka akan melakukan pekerjaan pekabaran Injil. Yesus katakan kepada mereka, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Inilah pesan Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya ketika mereka akan diutus untuk menyampaikan kabar baik dan kabar sukacita. Kita ada pengalaman Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih ketika kita mengurus sertifikat tanah yang ada di Gemi Hutahayan. Kita masuk ke kantor BPN, pada saat itu yang menjadi kepala adalah Marga Manurung. Sangat luar biasa, dia tidak pikirkan dari sekte mana atau gereja mana, siapapun hamba Tuhan yang datang ke situ dia akan layani dengan baik. Ketika saya tanyakan kenapa Bapak lebih prioritaskan kami para hamba Tuhan yang datang ke kantornya, karena memang dia katakan Bapak Ibu, karena setiap hamba Tuhan itu adalah wakil Allah, utusan Allah, perpanjangan tangan Tuhan. Jadi saya memang sangat tunduk dan sangat taat terhadap para hamba Tuhan. Bapak Ibu, satu peser pun dia tidak menerima uang untuk pembayaran sertifikat tersebut. Sangat luar biasa imannya. Saya melihat pengenalan akan Allah yang baik itu akan terlihat dari respon dia dalam kehidupan sehari-hari di dalam melakukan setiap aktivitasnya. Dia mengatakan, mengapa Tuhan harus membayar? Bukankah kita yang harus membantu pekerjaan Tuhan? Ini sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, kami menyaksikan ketika kami melakukan pelayanan perkunjungan kepada salah seorang jemaat yang janda Boru Simanjuntak. Pada saat itu Bapak Ibu, dia sangat antusias untuk menyambut kedatangan kami hamba Tuhan. Dia sampai membuat susu, ya. Susu itu ternyata bukan susu orang dewasa tapi susu cucunya. Tapi itu kami minum karena kami boleh melihat kebesaran hatinya untuk menyambut kami hamba Tuhan. Sampai saya katakan, kenapa Inang buat susu ini untuk kami? Saya katakan, naposoni Tuhani dohamu, apapun saya akan buat yang terbaik. Ya, dia tidak perhitungkan apakah itu susu orang dewasa atau anak-anak, tapi bagi dia ini adalah minuman yang baik, ya, untuk hamba Tuhan. Bapak Ibu, kami meminumnya dengan Pak Tinja karena kami melihat kebesaran hatinya untuk menyambut hamba Tuhan. Bapak Ibu, dalam pertemuan pemerintahan juga saya ingat Bupati Sahala Tampu Bolon, ketika kami diberikan panitia duduk di paling belakang, Bapak Sahala berdiri, dia katakan, di mana para hamba Tuhan duduk? Lalu panitia mempersilahkan kami untuk duduk di depan. Karena memang Bapak Sahala katakan, naposoni Tuhani atau hamba Tuhan itu harus duduk sejajar dengan kami di depan ini. Karena kekuatan doa mereka lah pemerintahan Tobasa ini bisa mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di situ saya melihat sangat luar biasa, ya, seorang pemerintahan. Apa yang mau dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Ini tentang penyambutan, ya. Ini tentang penyambutan para hamba Tuhan yang membawa kabar sukacita.
Kadangkala kita mengalami satu penolakan, Yesus sendiri ditolak, ya, di kampungnya sendiri. Banyak hal ragam pengalaman yang kita alami. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika terjadi penolakan itu sesungguhnya siapa yang ditolak? Yesus dengan jelas mengatakan, jika engkau ditolak berarti mereka sedang menolak saya, yaitu Yesus. Jika mereka menolak saya atau Yesus, berarti dia juga menolak dia, berarti Allah yang mengutus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita kembali akan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menyambut para hamba Tuhan, di dalam menyambut kabar sukacita yang datang di gereja persekutuan kita maupun yang datang di rumah kita, pribadi lepas pribadi. Supaya dengan penuh sukacita, dengan penuh keteguhan hati, kita menyambut kedatangan para hamba Tuhan, pembawa kabar sukacita atau pembawa kabar baik. Karena apa? Karena mereka membawa kebenaran firman Tuhan. Apa yang mereka bawa? Kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berikan hati yang damai untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi kadangkala Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan karena kita menilai hamba Tuhan itu tidak layak untuk menyatakan itu, tidak sesuai dengan perbuatannya. Bisa saja kita menolak untuk setiap firman yang dia berikan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sangat jelas dikatakan, jikalau kita menolak kebenaran firman Tuhan itu berarti kita menolak Yesus, menolak Allah yang mengutus Yesus. Kebenaran firman Tuhan ketika dikatakan pada ayatnya yang ke-41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, ya. Menerima upah nabi. Kita teringat Bapak Ibu dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-24. Di situ janda Sarfat itu menerima Nabi Elia sebagai nabi, ya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, dia menerima upah nabi. Ya, upah nabi artinya upah kehadiran nabi itu di dalam rumahnya. Ketika Nabi Elia katakan, buatlah terlebih dahulu ya roti bagi saya. Bapak Ibu, apa yang dikatakan seorang janda itu? Aku hanya mempunyai sedikit tepung dalam genggaman dan sedikit minyak di buli-buli. Bapak Ibu, Elia katakan, buatlah terlebih dahulu terhadap saya. Kelihatannya sangat egois Elia, tetapi perempuan itu menaati. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mujizat sangat terjadi Bapak Ibu. Ketika memang perempuan itu mengatakan hanya terbatas stok pangan, ketika ini akan kami buat, besok kami akan mati karena tidak ada stok makanan. Kelaparan terjadi 3 tahun di negeri itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan menyatakan tepung dalam genggaman dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Ya, menerima upah nabi, menerima upah yang betul-betul dinyatakan di tengah-tengah kehidupan janda di Sarfat itu. Ketika anaknya juga meninggal, terjadi mujizat ketika Elia juga berdoa kepada Allah. Tuhan mengembalikan nyawa anak tersebut. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dan barang siapa menyambut orang ini benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi tergantung mindset kita. Setiap orang yang datang ke rumah, kita harus memiliki satu mindset, ini orang benar. Sehingga orang benar Bapak Ibu akan menerima upah orang benar. Apa upah orang benar? Upah orang benar itu Bapak Ibu sangat jelas dikatakan Pemazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, orang benar itu adalah orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian ia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah upah orang benar. Bapak Ibu, kalau kita menyambut seseorang yang datang ke rumah kita, yang datang ke gereja kita, apapun gosip atau tentang hamba Tuhan itu kita kesampingkan, kita menganggap dia adalah orang yang benar, dia menganggap dia sebagai orang nabi, jelas dikatakan kita akan menerima upah nabi, kita akan menerima upah orang benar.
Upah orang benar digambarkan tidak akan pernah kekurangan. Dia seperti pohon ya, yang ditanam di tepi aliran air yang dekat pada sumber, sehingga tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak dibatasi kuasanya oleh apapun. Dalam situasi krisis pun, anak Tuhan itu ketika diberkati, dinyatakan sebagai orang benar, dia akan tetap bersukacita. Dia akan tetap eksis. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, pada ayat yang ke-42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setiap perbuatan baik, setiap hal yang baik yang Bapak Ibu lakukan terhadap siapapun para hamba Tuhan, Bapak Ibu jelas akan menerima upah daripada Tuhan. Akan menerima upahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini memang belum kontak, dan memang setiap tahun appointment dilakukan di gereja Metodis. Kembali appointment itu diberlakukan terhadap saya ditempatkan kembali itu di gereja THB. Lebih kurang saya sudah 6 tahun memasuki tahun ke-6 di THB. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tetap saya mengharapkan ada kerjasama yang baik dalam pelayanan kita ke depan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bergandengan tangan, mempunyai kerjasama yang baik, memiliki pemahaman yang baik terhadap kebenaran firman Tuhan, maka itu akan terespon dalam kehidupan kita dan kerjasama kita dan pelayanan kita. Maka kita semuanya akan semakin diberkati. Shalom. Amin. Tuhan memberkati.